masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sinar X dan efek Compton. Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi dari elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 1000 pikometer. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Pada perkembangan alat tersebut dikenal dengan CRD, X-ray diffraction. Sinar X juga sangat familiar di dunia kesehatan. Sinar X dimanfaatkan untuk mendeteksi keadaan tulang dengan melihat absorpsi dan refleksi sinar X. Absorpsi dan refleksi dari sinar X oleh organ tubuh menghasilkan sebuah pencitraan. Karena kita sudah tahu sinar X itu apa, kita lanjut ke efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Kita lanjut pada A. Sumber sinar X. Röntgen menemukan sinar X di laboratorium University, Jerman. Penembakan elektrode pada sebuah tabung gelas yang disebut tabung lucutan Geissler. Kondisi laboratorium juga gelap, sehingga yang tampak hanya cahaya kuning kehijauan dari layar fluorescent yang berada tidak jauh dari tabung lucutan. Layar tampak berkelip-kelip saat tegangan tinggi dari sumber AC menginduksi koil meskipun layar berada beberapa meter dari tabung. Röntgen tampak keheranan ketika ia menempatkan tangannya di antara tabung dan layar, dan pada layar menunjukkan jejak tulang tangannya. Röntgen mendokumentasikan penemuannya dan mempublikasikannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul Aber ein Never Art von Steig. Tabung sinar X Röntgen dikembangkan oleh General Electric Research Laboratorium di New York. Pada video sudah ada gambar, di mana gambar itu merupakan proses terbentuknya sinar X yang berasal dari elektron katode yang dipercepat. Kita lanjut yang B, spektrum sinar X. Ada berbagai cara untuk mengukur panjang gelombang sinar X. Salah satu yang memanfaatkan pemantulan sinar X oleh kristal zat padat. Sinar X terpancar ketika berenergi tinggi menembak sebuah sasaran logam. Spektrum sinar X ditunjukkan oleh kurva dengan puncak tajam. Di video sudah ada gambar di mana memperlihatkan hasil dari perlambatan elektron berenergi tinggi yang menembakkan sasaran molybdenum. Elektron ini mungkin mengalami sejumlah interaksi dengan atom sasaran sebelum elektron kehilangan seluruh energi kinetiknya. Selanjutnya, percobaan penyelidikan spektrum sinar X menggunakan molybdenum sebagai anode memperoleh hasil. Pertama, panjang gelombang bergantung pada beda potensial antara anode dan katode. Kedua, bentuk spektrum kontinu terletak di bawah potensial tertentu. Ketiga, sinar-sinar karakteristik muncul pada beda potensial tertentu. Pada video sudah ada rumus, yaitu lambda min sama dengan 12,42 dikali 10 pangkat min 2, 1 per VO. Keterangan lambda min sama dengan panjang gelombang terpendek atau M. VO sama dengan beda potensial atau volt. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sinar X. Dalam dunia medis, sinar X atau juga disebut sebagai radiasi Röntgen ini digunakan untuk membantu dokter untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Berbagai alasan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan tes dengan sinar X, antara lain untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Lanjut, sifat-sifat sinar X. Berdasarkan hasil penelitian Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895 menyatakan bahwa sinar X memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, sinar X dipancarkan dari tempat yang paling kuat tersinari oleh sinar katoda. Kedua, intensitas cahaya yang dihasilkan pelat fotoluminescence
sensi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik terjadinya sinar X dengan pelet fotoluminisasi. Meskipun pelat dijauhkan sekitar 2 m, cahaya masih dapat terdeteksi. Ketiga, sinar X dapat menembus buku 1000 halaman, tetapi hampir seluruhnya terserap oleh timbal setebal 1,5 mm. Pelat fotografi sensitif terhadap sinar X. Keempat, ketika tangan terpapari sinar X di atas pelat fotografi, maka akan tergambar foto tulang tersebut pada pelat foto. Lanjut, manfaat sinar X dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, seperti semua jenis tes kesehatan, X-ray sebaiknya hanya dilakukan untuk membantu dalam proses diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Beberapa manfaat sinar X dalam dunia kesehatan antara lain, sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Mensterilkan peralatan medis. Kedua, bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri seperti membantu untuk menemukan kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Sebagai alat mesin mikroskopis, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan makanan laut dan produk lainnya. Untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Selanjutnya ada keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman berbahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan. Sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuahan dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Kita masuk pada materi efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Hamburan efek Compton. Hamburan efek Compton yaitu hamburan inelastis foton oleh bermuatan partikel bebas atau biasanya elektron. Bagian dari energi foton ditransfer ke elektron hamburan. Pada video, kita bisa melihat efek Compton seperti apa. Kita masuk kepada rumus efek Compton. 1. Rumus persamaan Einstein. E sama dengan mc pangkat 2. E sama dengan mcc sama dengan pc. Keterangan E sama dengan energi atau J, M sama dengan massa atau kilo, C sama dengan kecepatan cahaya atau m per s. Nomor 2, rumus energi foton Planck. E sama dengan Hv, P sama dengan Hv, P sama dengan H per lambda. Keterangan P sama dengan momentum foton atau ns. H sama dengan tetapan Planck atau Gs. V sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik atau Hz. C laju cahaya atau m per s. Lambda sama dengan panjang gelombang foton atau m. Lanjut kita bahas satu contoh soal. Soalnya,
Elektron yang mula-mula diam dipercepat pada beda potensial 10.000 volt. Coba tentukan panjang gelombang de Broglie. Jawaban kita buat diketahui terlebih dahulu. V sama dengan 2000 volt. Yang ditanya panjang gelombang de Broglie. Dijawab A. Panjang gelombang de Broglie. P sama dengan H per lambda. MV sama dengan H per lambda, lambda sama dengan H per NV. Kita merujuk pada persamaan. QV sama dengan 1 per 2 NV pangkat 2. V sama dengan akar buka kurung 20 QV per M tutup kurung. Substitusikan persamaan tersebut adalah lambda sama dengan H SQRT 20V per M. Lambda sama dengan 6,610 akar min 24 per V buka kurung 21,6 10 pangkat 19 min 19 9,1 10 pangkat min 31 2 10 pangkat 4. Lambda 6,610 pangkat min 24 per 7,63 10 pangkat min 24. Jawabannya lambda 0,864 pm. Jadi panjang gelombang de Broglie adalah 0,864 pm.